Shalom. Hari ini saudara kita akan melihat firman Tuhan dengan tema yaitu tubuh, jiwa, dan roh yang telah dikuduskan. Kenapa saudara? Karena setiap manusia itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya adalah tubuh, jiwa, dan roh kita telah dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Dikuduskan artinya dipisahkan, dibedakan. Sehingga saudara, firman Tuhan mengatakan firman itu tajam seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Sehingga saudara, kalau orang yang belum percaya, rohnya itu di mana Tuhan berbicara melalui roh kita, itu masih dibelenggu oleh jiwa kita. Sehingga jiwa kita yang sudah berdosa, ini saudara mengontrol hidup kita. Sehingga jiwa kita yang berdosa selalu menarik kita kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang dosa. Tetapi saat firman itu datang kepada kita, waktu belum kita percaya, maka saudara, jiwa dan roh itu dipisahkan. Itulah yang dikatakan dikuduskan. Makanya dikuduskan adalah dipisahkan. Meskipun kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, meskipun saudara masih dengan begitu banyak hal-hal di dunia ini yang mungkin mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, tapi Tuhan katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini saudara bukan bicara apanya, tetapi bicara jiwanya, bicara pikirannya. Bicara saudara bagaimana hidupnya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kalau saudara menuang minyak ke dalam air, maka saudara, minyak itu tidak akan tercampur dengan air. Dia punya zat dan unsur tersendiri. Sehingga meskipun dia ada di dalam air, tetapi dia tidak tercampur oleh air. Itulah saudara artinya kita dipisahkan. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan. Ya, inilah yang membedakan. Kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Yang keberapa? Yang kedua kali. Sehingga kedua kali Tuhan ingin datang, dia mendapati saudara bahwa tubuh, jiwa, roh kita itu tak bercacat di hadapannya. Karena waktu kejatuhan manusia saudara, yang cacat apa? Yang meleset apa? Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Sehingga saudara lihat, Kain bisa iri dengan Habel, Saul bisa iri dengan Daud. Itu bicara tentang perasaannya yang sudah jatuh. Itulah saudara kenapa Tuhan katakan kedatangannya dua kali. Dia mau melihat bahwa tubuh, jiwa, roh kita itu dalam keadaan kudus. Nah saudara, kalau bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh ini kan bicara trikotomi. Kalau bicara saudara, ada juga yang mengatakan dikotomi, ya jiwa dan roh itu sama. Saudara tidak perlu berdebatkan hal ini karena ini bukan perbedaan yang mayor, bukan perbedaan yang mendasar. Sehingga ini pun kalau kita berbeda, ya, itu juga tidak akan membuat kita masuk neraka. Karena keduanya telah dikuduskan saat kita percaya. Karena kedua-duanya itu punya ayat saudara yang saling mendukung. Tetapi kenapa kita lebih memegang tubuh, jiwa, dan roh? Karena ini kalau menjadi satu pelajaran akan lebih memudahkan kita untuk mengerti dan memahaminya. Dan saudara juga begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa jiwa dan roh itu dipisahkan. Sehingga saudara bahwa memang rohlah itu tempat Tuhan berbicara kepada kita. Nah kita akan bahas satu persatu mengenai tubuh yang dikuduskan ini. Karena poin pertama saudara bicara tentang tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu bukan sekedar tubuh jasmani ini. Tubuh yang hidup ini bukan hanya bicara tentang fisik saudara. Tetapi tubuh yang Tuhan inginkan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, yang kudus, yang telah dikuduskan, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Buat orang yang belum percaya, saudara, tubuh ya fisik. Tubuh ya yang kelihatan. Sehingga mereka mendandani hanya tubuh luarnya saja. Tidak salah selama kita ada di dunia. Mereka menambah nilai saudara secara fisik. Tidak salah. Itu memang ada di dunia juga, saudara. Tetapi itu hanya sebatas di dunia. Sehingga mohon maaf saudara, kita boleh menambah segala nilai di dalam hidup kita dari aspek yang luar. Entah A, B, C, dan D, saudara. Itu gak masalah. Tetapi saya mau katakan bahwa nilai sesungguhnya itu adalah hidup yang di dalam ini. Saya kasih contoh ya. Ada beberapa surveyor atau dokter juga mengatakan saudara bahwa tubuh kita ini kalau dipretelin satu-satu, entah ginjalnya, pankreasnya, ususnya, paru-parunya, matanya, saudara, lidah, dan semuanya itu dijual saudara sekitar 60-70 miliar. Tapi pertanyaannya begini, kalau memang hanya ukurannya nominal dan ukurannya fisik, kalau saya ngomong sama orang yang waras, ya, mau nggak tubuh kamu tak beli 60M? Pasti kita nggak mau. Betul? Itu menandakan bahwa saudara di alam bawah sadar kita, bahwa hidup itu bukan hanya fisik. Hidup itu adalah nilai dari dalam. Saudara, waktu kita mau mengakhiri hidup kita pun, kita berpikir kalau mati ini kemana? Apakah setelah saya mati ini, saya meninggalkan sesuatu yang baik kepada keluarga saya? Apakah tanggung jawab saya sudah selesai? Atau tanggung jawab saya belum selesai? Kita manusia saudara berpikir bahwa hidup itu bukan sekedar tubuh kita yang jasmani ini. Bahkan kita juga berpikir kalau saya mati, apakah saya meninggalkan nama baik? Betul? Sehingga saudara lihat, nilai setiap tubuh itu berbeda. Kalau kita ngomong nilai dari luar dulu. Nilai tubuhnya presiden dengan tubuh saya, oh beda jauh Bapak Ibu. Dia dijaga, tubuhnya itu lebih nilai karena dia memerintah satu negara. Kalau saya kehilangan nyawa saudara mungkin orang gak peduli. Tapi presiden dijaga tubuhnya, dijaga hidupnya. Itu menandakan bahwa saudara memang di dunia ini memberi nilai kepada kita. Tapi saya mau bawa lebih dalam Bapak Ibu. Kalau pangkat ini tidak ada, jabatan ini nggak ada, bahkan seorang pendeta hamba Tuhan pun kalau dilepaskan, apakah kita masih punya nilai? Jangan menilai diri kita saat ini. Oh saya pendeta Pak, saya punya jabatan Pak. Orang hanya menilai jabatan kita. Tapi kalau semua itu dilepaskan, sudah purna. Purna hamba Tuhan, purna jabatan, purna apa, masih ada nilai? Bisa punya nilai kalau dia punya karakter. Karakter yang kita ngomong ini bukan hanya karakter biasa, karakter Kristus. Menjadi murid Yesus itu tidak akan pernah hilang, meskipun jabatan boleh hilang, tapi nilai hidup masih ada di dalam dirinya. Sehingga saudara lihat, ada orang yang setelah purna jabatan apapun ya, saudara lihat terbengkalai, mohon maaf, seperti benda saudara. Meskipun dia dulu punya pangkat, dia punya jabatan, bahkan namanya penata sohor, mungkin punya jemaat puluhan ribu. Tapi kalau dia tidak menjaga hidup baik, nilai hidup di dalam hidupnya, mohon maaf, waktu dia meninggalkan dunia ini, tidak ada orang yang datang. Itu menjadi satu alat ukur kita, introspeksi diri kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan tubuhmu bukan sekedar tubuh fisik. Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Bait Allah itu bukan sekedar batu yang mati. Bait Allah itu adalah batu yang hidup.
Yesus telah menjadi batu penjuru dan engkaulah menjadi batu hidup yang mengikuti batu penjuru itu. Menjadi apa? Menjadi murid Yesus, karakter Kristus. Sering kita tekankan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua Bapak Ibu. Jangan kejar berkatnya, kejar Tuhannya. Kejar nilainya. Maka jangan takut. Kalau nilai itu naik, nilai itu tambah, maka semua itu akan mengikuti kita. Yang dikejar itu adalah nilai hidup. Makanya dikatakan tubuh yang hidup. Yang kedua adalah jiwa yang ditemukan. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang hidup, jiwa yang ditemukan. Kenapa jiwa itu ditemukan? Karena jiwa itu sudah hilang. Jiwa itu saudara sudah rusak. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, keinginan kita. Itu jiwa. Makanya manusia waktu jatuh di dalam dosa. Yang berdosa apanya? Jiwanya. Yang meleset apanya? Jiwanya. Makanya saudara lihat. Kalau kita ngomong bawa jemaat kan bawa jiwa toh, bukan bawa orang. Karena yang mau diselamatkan bukan tubuh fisiknya, bukan orangnya, tapi jiwanya. Supaya paradigmanya berubah, cara berpikirnya berubah, perasaannya berubah. Sudah berapa jiwa hari ini? Selalu yang dibicarakan adalah jiwanya, karena jiwanya lah yang terhilang. Saat kapan? Saat manusia jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 3, ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini terjemahan baru ya, TJB. Ada TJL saudara, itu dikatakan kekurangan. Kehilangan itu kekurangan kemuliaan Allah. Sehingga ada paham, sama kayak tadi dikotomi dan trikotomi. Ada paham saudara yang mengatakan bahwa hanya rusak sebagian, hanya kurang saja. Yang satu melihat total, gak ada masalah. Itu sekali lagi bukan perbedaan mayor, itu minor. Yang pasti dia sudah kehilangan kemuliaan saudara. Yang pasti kemuliaan itu sudah berkurang. Tapi kita lebih mengambil saudara kehilangan. Karena manusia itu saudara melalui pikirannya yang sudah berdosa. Lalu dia menciptakan sebuah agama A, B, C, dan D untuk mencari Tuhan. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kalau orang berbuat baik, tetapi tanpa dia mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu, maka perbuatan baik itu kotor. Maka saudara, perbuatan baik itu hanya sebetulnya membungkus kejahatannya. Karena tidak ada satu orang pun yang baik. Ya, ada seorang pepatah Cina saudara, ini hidup 600 tahun loh sebelum Yesus. Tapi dia sudah punya pemikiran yang luar biasa, namanya Kongzi. 600 tahun sebelum. Kalau kita katakan kurang, bisa juga masuk ke orang ini. Karena dia mengatakan begini, karena dia melihat begitu banyak pembunuhan. Kalau bicara 600 kan zamannya Yehezkiel, Yeremia toh. Di situ saudara terjadi namanya hidup yang tidak baik. Dia katakan begini, kalau kamu tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Kekurangan kemuliaan Allah, dia bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, Yesus pernah mengatakan, kalau kamu tahu sesuatu yang baik, kamu tidak kerjakan, maka itu jahat. Kalau lu nggak jahat sama gue nggak jahat. Ya artinya orangnya diem, nggak berbuat baik juga. Makanya saudara, waktu kejadian seorang yang keluar rumah dipukuli orang, lalu seorang imam dan Lewi melihat, mereka tidak mengubrisnya. Toh bukan saya yang mukul, toh saya juga nggak kenal. Buat apa, nggak ada urusan sama saya. Tapi seorang Samaria yang tidak punya jabatan waktu itu, dia menolong orang tersebut dan Yesus mengatakan, inilah yang baik, inilah yang berkenan. Jadi bukan soal bicara posisi atau jabatan, tapi fungsinya. Apakah dia berfungsi sebagai orang baik, apakah dia berfungsi seperti apa yang Tuhan inginkan.
Sehingga saudara, kita melihat bahwa memang manusia saat jatuh di dalam dosa, dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketakutan sudah muncul. Ya, melalui perasaan orang bisa takut. Perasaan saudara menguasai pikirannya, waduh kalau begini susah, dia mulai jahat. Kalau begini saya nggak makan, wah kalau gitu saya buat jahat. Kalau begini, sehingga saudara lihat, ada ajaran yang mengatakan begini. Kalau kamu berbuat baik 1 ton, kebuat kejahatan 1 ton, maka kejahatan itu akan dihapus dengan kebaikan 1 ton plus 1 kilo. Saudara, menurut saya itu adalah kejahatan yang dibungkus oleh kebaikan. Kalau kita mau nolong orang, kita mau berbuat baik, lalu di tengah-tengah itu saudara sebetulnya ingin buat sesuatu untuk kita, itu kejahatan. Makanya saudara lihat, ada bandar judi, ada bandar narkoba, gak apa-apalah. Yang penting saya sumbang rumah ibadah, saya sumbang panti asuhan, saya bangun rumah ibadah yang besar. Nanti dosa saya yang 1 ton itu akan terhapus. Dia lupa, narkobanya sudah menyebabkan berapa korban. Menghancurkan berapa keluarga dengan perjudiannya itu. Terus yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah dirinya, tetap cuan, sekaligus bisa ngapus dosa. Itulah upaya manusia saudara supaya jadi baik. Dan tidak akan pernah bisa jadi baik kecuali dia datang kepada Tuhan. Ketakutan demi ketakutan juga itu menjadi satu saudara hal saat kejatuhan manusia. Saat Adam jatuh dalam manusia dia mulai takut. Nah saudara, saya tidak mengatakan bahwa takut itu salah. Khawatir itu saudara artinya salah. Tapi kalau itu sudah menguasai kita, itu yang jadi masalah. Ya. Nah makanya cara ukurnya begini, kalau ketakutan itu membuat kita lebih baik, itu ketakutan yang memang Tuhan kasih. Supaya kamu berjaga-jaga, berhati-hati. Saya takut besok gak makan. Oke, sebatas itu gak masalah. Sehingga saya kerja lebih keras, saya sekolah lebih baik. Saya besok takut gak naik kelas, saya belajar lebih baik, gak apa-apa jadi baik. Tapi kalau ketakutan itu akhirnya buat kita depresi, buat kita hancur, menghantui kita, itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu, waktu anak saya masih kecil, 1-2 tahun waktu itu, yang besar sudah 2 atau 4 tahun, 3-4 tahun maksud saya. Berat saudara, perusahaan papa saya waktu saya kembali ke papa saya juga, wah keadaan lagi berat. Ya, berat. Semua satu-satu ya bisa dibilang hilang gitu saudara ya. Wah kita ini mulai bergumul. Saya berdoa, ketakutan sudah mulai itu. Bagaimana anak masih kecil, besok sekolah bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan waktu kita sudah percaya, jiwa kita yang takut itu, sekarang sudah dipisahkan dengan roh kita. Maka saudara firman Tuhan itu akan turun berbicara melalui roh kita kepada jiwa kita. Bagaimana dengan cara Tuhan? Bisa melalui khotbah, bisa di dalam hati, bisa melalui mimpi dan penglihatan. Waktu itu saudara saya bergumul doa. Dan ada teman saya yang ngajarin, lu kalau doa sama Tuhan, teriak. Jangan hanya doa dalam hati. Sedangkan gereja ngajarkan doa dalam hati gak masalah. Mau kenceng juga silakan, tapi lihat-lihat kiri kanan, jangan kamar orang kita teriak-teriak, betul? Tapi dia bilang klaim, spesifik. Wah spesifik saudara. Ya saya gak apa-apa lah spesifiknya saya ambil lah. Tapi saya gak mau teriak-teriak karena anak saya lagi tidur. Saya malam-malam berdoa saudara, Tuhan masalah begitu berat, bagaimana Tuhan? Lalu saudara satu ketika Tuhan tunjukkan di dalam mimpi, itu Alkitab, anggap ini Alkitab dibuka ya. Tulisan-tulisan itu saudara silih berganti keluar. Tetapi yang muncul itu 3D. Janganlah khawatir akan hidupmu.
itulah roh bicara kepada jiwa kita. Pertolongannya belum dapat. Tapi jiwa kita saudara sudah dikuatkan, sudah disegarkan saudara. Makanya Daud pernah mengatakan kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah." Jiwanya saudara yang kalut, jiwanya yang takut, yang khawatir, dikejar-kejar oleh Saul. Kita dikejar-kejar oleh masalah. Tapi begitu saudara, Tuhan berbicara, jangan khawatir, saya tahu bahwa ini Tuhan yang menjaga. Meskipun bukan berkelebihan, tapi anak saya sekarang sudah SMA 3 dan juga satu SMA 1 tahun ini. Artinya kan Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan waktu dan caranya dan bagaimana. Sekaligus memproses kita lebih dewasa dan lebih dekat kepada Tuhan. Melalui roh, Tuhan bicara. Dan saya mau melihat lagi saudara lebih dalam. Trauma jiwa. Jiwa yang terhilang ini juga bisa trauma. Entah semasa kecil, entah waktu dia berprestasi, tidak berprestasi. Sehingga saudara orang punya dua kepribadian yang tanpa dia sadari. Oh, itu bisa terjadi loh di tengah-tengah gereja. Itu bisa terjadi sama orang percaya Bapak Ibu. Kalau dia tidak mau dikuasai oleh roh. Dan itulah saudara benih dosa yang terjadi kepada manusia. Saat kapan? Saat Adam makan buah itu. Pak, kok makan buah bisa dosa? Bukan soal makan buahnya, tapi motifnya, keinginan kamu waktu makan buah itu apa? Iblis katakan bahwa kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan sama seperti Tuhan. Itu dosa saudara yang signifikan. Itu dosa yang bahaya. Kalau kita jadi Tuhan, Tuhan jadi siapa? Karena Tuhan cuma satu Bapak Ibu. Kita sedang menggeser posisi Tuhan di bawah kita. Sehingga waktu kita berdoa, kita perintah Tuhan. Betul? Sehingga waktu kita beribadah pun saudara kita mau jadi Tuhan. Sehingga waktu kita baca firman pun kita mau jadi Tuhan, mengatur firman Tuhan. Itu tanpa kita sadari. Kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa dikutuk Tuhan? Karena itulah kutukan yang turun kepada Adam dan Hawa. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ini kalau tidak dibereskan, maka akan merusak hidupnya. Merusak dirinya. Saya beberapa waktu yang lalu, Pak Fengki juga ada ngomong di pertemuan meeting, gembala dan lain sebagainya, pertemuan UFO. Waktu beliau ngomong superior, siapa sih di dunia ini yang bisa superior? Hanya Tuhan Bapak Ibu. Kita ini gak ada yang superior. Rupanya saudara ada penyakit yang namanya superior kompleks. Saya tanpa sengaja waktu menyiapkan bahan saudara, saya nemukan ini. Coba kita lihat dulu 3 slide. Kompleks superioritas. Kompleks unggul diri atau kompleks tinggi diri adalah sebuah gangguan dalam jiwa seseorang yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai kesempurnaan di dalam setiap aspek kehidupannya. Penderitanya melakukan hal ini karena tidak ingin dipandang rendah. Pada Tuhan katakan, barang siapa ingin terkemuka, dia harus menjadi seorang hamba. Barang siapa ingin ditinggikan, rendahkanlah dirimu. Direndahkan manusia nggak apa-apa Bapak Ibu. Asal jangan sampai kita direndahkan Tuhan. Karena kita sedang meninggikan diri. Ini jawaban-jawabannya saudara mengcover jiwa kita. Tapi kalau kita tidak mau menerima ini, maka yang terjadi apa? Padahal belum tentu orang lain merendahkannya. Orang yang mengalami kompleks superioritas menyembunyikan perasaan inferior, rendah diri yang ada di dalam dirinya. Misalkan orang tersebut selalu bersikap angkuh, selalu berusaha menguasai orang lain dan berusaha menjadi lebih dominan dari segala hal. Termasuk menguasai pembicaraan dalam suatu diskusi. Tetapi sesungguhnya orang itu justru tersiksa dengan kelemahannya atau kekurangannya yang dimiliki baik secara fisik maupun mental jiwanya. Karena diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga penderitanya akan berusaha untuk menarik perhatian, cari perhatian. Orang lain supaya mendapat perhatian, pujian. Pada Tuhan katakan jangan kejar pujian dari manusia. Semua bertolak belakang dengan jiwa yang sudah berdosa Bapak Ibu. Carilah pujian dari Allah.
sanjungan dari mereka. Yang dilakukan oleh penderitanya antara lain berlagak kaya, berlagak pintar, ataupun cantik. Berlagak artinya enggak ya. Walaupun sebenarnya ia tidak seperti itu. Saudara pernah tahu flexing, apa namanya tuh? Flexing. Mobil sportnya, ininya. Padahal nol. Itu hanya mau saudara mencerminkan. Kalau punya silakan, tapi kalau nggak punya hanya mencerminkan. Tapi kalau kita punya itu semua, lalu mengatakan bahwa itu saya, itulah kegagalan manusia. Dia merasa Tuhan, sehingga apa yang dia peroleh, apa yang dia dapat, itu dikatakan karena saya. Dia mau jadi Tuhan atas hidupnya. Tuhan katakan, terkutuklah. Itu yang terjadi. Coba slide yang kedua. Saudara nanti boleh baca. Ya, saya cropping aja bagian ini. Ciri-ciri superioritas itu apa? Melebih-lebihkan kemampuannya, padahal kemampuannya nggak seperti itu. Saudara lihat di dalam kekristenan, kita kalau nggak hati-hati, kita pakai nama Tuhan, kita overconfidence, terlalu percaya diri. Sesungguhnya bukan percaya Tuhan, ingin percaya diri dilihat orang. Tanpa saudara dia baca firman, dia mengabaikan apa isi firman Tuhan itu. Ada seorang pengajar mengatakan, mana ada Tuhan itu nggak jawab, mana ada Tuhan tunggu sebentar. Terlalu pede, melebih-lebihkan kemampuannya, merasa paling unggul, enggan menerima pendapat orang lain, mengabaikan orang yang memiliki kemampuan lebih baik, merendahkan orang lain. Dampak superioritas kompleks pada kesehatan mental, dampaknya apa? Rendah diri dan diri tinggi. Jadi orang sombong itu bukan hanya tinggi saudara, rendah pun merasa rendah diri, itu sombong yang gak kelihatan. Sehingga dia gak mau bergaul sama orang sombong tapi gak kelihatan. Ada orang memang penampilannya luarnya sombong, tapi ada orang yang seperti itu. Dan saudara lihat psikiater coba memberikan solusi. Saya mau katakan manusia tidak akan sanggup. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia lain. Kita ini ciptaan, semua orang itu ciptaan. Kalau memang guru orang pintar, ya kita ngomong orang pintar, psikiater itu membawa orang kepada Tuhan sambil dia konsultasi, itu amin, bagus. Tapi kalau dia hanya membawa kepada apa yang ada di dunia, tidak akan pernah selesai. Jujur pada diri sendiri mengenai kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Ini solusinya katanya. Belajar menerima kekurangan, berani untuk belajar meminta bantuan, berani mengakui keberhasilan, berani mengakui kesalahan, berani dan berani dan berani. Di mana keberanian itu? Dari mana lahirnya keberanian itu? Yang disugesti. Kalau sugesti itu hanya sebatas waktu. Ketakutan itu sudah masuk di dalam manusia. Keberanian itu saudara sudah tidak ada. Makanya begitu ada Roh Kudus di dalam kita, barulah kita berani menghadapi, berani menerima kenyataan, berani menghargai orang lain, berani saudara mengambil sikap. Itu datangnya dari mana? Dari Roh Tuhan yang ada di dalam kita melalui firman-Nya. Jadi kalau hanya memberikan tulisan, ya oke lah. Tapi solusinya tidak akan pernah ada. Meyakinkan pada diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Bagaimana kita bisa menyadarkan diri kita, menginsafkan diri kita kalau bukan dari Tuhan? Berusaha untuk menggali kelebihan, melakukan introspeksi diri bahwa sikap merendahkan orang lain dapat menyakiti perasaan orang tersebut. Bagaimana kita bisa sadar? Kita bahkan gak sadar Bapak Ibu. Semakin kita menyakiti orang, mungkin kita semakin bangga. Ini karena saya memang di atas dia. Memang karena saya hebat. Menyakiti istri, menyakiti anak, menyakiti orang lain. Dia merasa saya mampu. Itu saudara adalah efek domino daripada waktu kita merasa bahwa saya mampu. Semua karena kekuatan saya. Makanya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain, dia sedang hidup di dalam kutukan. Dalam dosa tersebut. Makanya Tuhan katakan, akulah. Datanglah kepadaku, serahkanlah kuatirmu, cari Tuhan, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. 3,
yaitu bicara roh lah yang memberi hidup. Untuk saudara melakukan itu semua bagaimana? Roh lah yang memberi hidup. Yohanes 6 ayatnya ke-63. Roh lah yang memberi hidup. Daging itu adalah gambaran daripada jiwa. Karena daging itu punya keinginan. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, dan keinginan. Sehingga saudara, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna. Bukan berarti saya katakan jiwa tidak berguna. Nanti kita akan lihat setelah jiwa itu dikuasai oleh roh kita. Maka ini yang orang katakan dikotomi. Jiwa dan roh itu bersatu. Yang sudah dikendalikan. Jikalau aku tinggal di dalam kamu, jikalau aku tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, menguasai kita, perasaan jiwa kita. Mintalah apa yang kamu kehendaki. Perasaan yang kita mau, pikiran yang kita mau selaras dengan Tuhan. Maka engkau akan menerimanya. Artinya bisa punya kemungkinan jiwa dan roh itu sesuai, sama. Saat kapan? Saat kita mau taat. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara lihat, roh yang di atas itu adalah roh besar. Tadi saya berpikirnya Bapak Ibu itu karena awalan huruf R. Tapi begitu saya terlihat terjemahan lain dan aslinya memang itu dikatakan roh Allah. Jadi roh Allah itu memberi hidup melalui apa? Melalui roh kita. Roh di sini tidak dikatakan jiwa lagi karena sudah sifatnya dikotomi. Rohlah saudara yang menjadi percaya ini sudah menguasai roh dan jiwa kita. Itulah yang memberi hidup kepada kita. Makanya saudara lihat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. 4 hal ini bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Tapi tidak pernah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap rohmu. Karena roh hanya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Roh itulah yang mempengaruhi akal budi kita. Roh itulah yang mempengaruhi hati kita. Roh itulah yang mempengaruhi kekuatan kita. Roh itulah yang mempengaruhi jiwa kita. Makanya roh itu harus terus diberi makan Bapak Ibu. Melalui apa? Firman Tuhan. Contohnya siapa? Abraham. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 21, 22 dan lompat 26. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita kembali ke ayat yang pertama tadi saya baca. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali didapatilah tubuh, jiwa, dan roh yang telah dikuduskan. Iman yang sempurna itu perbuatan dengan iman. Kita baca 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kalau kita melihat dari kisahnya Abraham, Tuhan berfirman kepada dia, serahkanlah anakmu Ishak ke atas gunung Moria. Jiwanya berontak. Tuhan, kalau boleh aku ajalah. Aku sudah tua. Atau mungkin istriku. Atau mungkin hartaku. Ambil. Jiwanya sempat mau berontak. Pasti saudara sebagai orang tua. Dan dia mulai berpikir, loh bukan Tuhan yang berjanji akan melalui keturunan Ishak, bukan yang sebelumnya. Tapi Ishak kenapa sekarang diminta? Jiwanya berontak dengan firman Tuhan juga. Betul? Kita kadang-kadang dengar baca firman Tuhan, kita berontak juga. Loh bukannya firman Tuhan berjanji. Loh bukan Tuhan firman berkata seperti ini. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, waktu Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, firman Tuhan.
rohnya ini Bapak Ibu mengcover jiwanya yang berontak tadi. Sehingga jiwa dan roh ini menjadi satu. Makanya dikatakan rohnya dan hidup. Sehingga dia melangkah, dia memberikan Ishak anaknya. Dan kita tahu setelah itu diganti oleh domba jantan. Itu menandakan kepada kita Bapak Ibu, roh itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Roh itu harus diberi makan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Oleh firman Tuhan. Paulus pernah berontak Bapak Ibu. Paulus adalah salah satu orang saudara yang mengalami penderitaan yang begitu besar. Jiwanya berontak. Dan jiwa yang berontak itu Bapak Ibu gini. Kadang-kadang kita berontaknya itu masih bisa dibilang sesuai dengan firman. Tetapi kalau firman itu datangnya belum pada waktunya untuk kita jangan ngambil firman itu. Paham ya? Itu namanya kita mencocokkan firman dengan apa yang kita mau. Itu pun juga karena keberdosaan kita. Itu terjadi sama Paulus. Jadi saudara begini, kalau kita punya masalah, jangan kita comot meskipun ada firman Tuhan di dalam Alkitab. Percayalah, ketoklah, ada. Tapi kalau belum waktunya, kita harus tetap taat sama Tuhan toh. Paulus saudara pernah ngomong begini. Aku lebih baik pulang ke rumah Bapa. Mati adalah satu keberuntungan. Jiwanya mau begitu. Setelah dia melayani 30 tahun, dia meninggal di kurang lebih hampir 67-68. Hidupnya gak pernah enak saudara. Tapi dia enjoy, tapi dia menikmati karena ada Tuhan. Dan sampai satu tahap dia lihat, saya juga sudah ada umur, sakit-sakitan. Lebih baik pulang ke rumah Bapa. Mati adalah satu keberuntungan. Dan aku juga mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Itu jiwanya yang ngomong. Itu pun sebetulnya sudah terkoneksi dengan Tuhan, betul. Dia pakai firman. Tapi dia ngomong begini. Tapi Tuhan, aku masih punya domba. Aku masih punya murid. Aku masih punya tugas dan tanggung jawab. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Jikalau aku Tuhan izinkan di tengah-tengah penderitaan ini, harus begini, menderita, mata gak sembuh dan lain sebagainya, di penjara, dianiaya, dikejar-kejar dan semuanya itu. Gak apa-apa, kalau memang belum waktunya. Aku tetap akan hidup dan melayani Tuhan. Dan saudara tahu, makanya saudara lihat, orang yang mau mati, bunuh diri, itu sudah tidak ada iman. Orang yang sesuai dengan firman aja dia katakan mati adalah satu keberuntungan. Mungkin saudara dia gak bunuh diri, Paulus bisa. Tapi dia tidak mau memperjuangkan hidupnya. Udahlah sakit, gak ada masalah. Mati toh keuntungan, mati juga masuk surga. Pahala saya juga banyak, saya melakukan banyak hal. Itu jiwanya gak salah sesuai firman. Dan dia bukan bunuh diri loh. Apalagi yang bunuh diri, itu pasti sudah keliru. Ini saja saudara yang dalam keadaan setengah mati, tetap dia berjuang. Gak mau mati. Saya berjuang. Dan saudara tahu matinya Paulus? Kalau tadi dia mati dengan dia tidak mau berjuang, mungkin dia mati lemah, mati lemes. Mati mungkin di penjara atau di rumah muridnya. Dia berserah gak ada perjuangan hidup. Tapi terakhir dia mati, dipenggal kepalanya. Ini contoh orang yang mau dipengaruhi oleh roh. Sekarang hidup kita juga sama Bapak Ibu. Apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi tantangan kita? Biarlah roh yang menuntun. Jiwa bisa berontak, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Jiwa bisa ngambil firman Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita bisa ngambil firman. Untuk supaya seolah-olah enak saudara. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, yang dari Tuhan itu saudara, kita pasti akan rasakan dengan iman kita. Saya tahu ini datangnya dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.